Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, untuk pertama kalinya duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih dan teks proklamasi diarak dari Monumen Nasional menuju Ibu Kota Nusantara jelang peringatan HUT ke-79 RI 17 Agustus mendatang. Setelah mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan, bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Iring-iringan kirap tiba sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah di Nusantara. Selanjutnya, bendera dan teks proklamasi dibawa dan disimpan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk selanjutnya Sang Merah Putih dikibarkan dan teks proklamasi dibacakan pada upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang perdana digelar di IKN. Di sepanjang jalan dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara, warga antusias menyaksikan kirap Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Para siswa berbaris menunggu iring-iringan lewat karena momen ini pertama kali digelar pada peringatan HUT ke-79 RI tahun ini. Yang dimana untuk dari bendera kirap ini dimulai pagi tadi dari Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional Jakarta. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyerahkan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi kepada tim Purna Paskibraka, yakni Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Keila Azahra dari Sumatera Selatan. Kirap melintasi patung kuda hingga Semanggi dan diterbangkan ke Balikpapan melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Kita akan menciptakan sejarah karena diselenggarakan kirap tersebut dari Monumen Nasional menuju ke Ibu Kota Nusantara. Baru pertama kali ini bendera duplikat dan teks proklamasi akan keluar Jakarta menuju ke Ibu Kota baru di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni menyebut Presiden Jokowi tak memberikan tenggat waktu alias deadline untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara jelang perayaan 17 Agustus mendatang. Namun prasarana untuk peringatan kemerdekaan dipastikan siap. Secara teknis bagi OIKN 17 Agustus itu bukan masalah besar ya. Semua sudah ready, sudah set up ya. Justru pertanyaannya seperti yang selalu kita sampaikan bahwa pembangunan IKN ini bukan selesai pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah tadi sebutkan ini long term project ya. Proyek jangka panjang, proyek kebanggaan Indonesia untuk anak cucu kita ya. Jadi bukan sesuatu yang berjangka pendek pada tanggal 17. Dan Pak Jokowi ya tidak pernah sama sekali memaksa atau kan bahasa media seperti itu kan, membuat deadline agar tanggal 17 Agustus selesai. Saya dengan mata kepala saya sendiri, ya, misalkan ketika Pak Menteri Perhubungan mengatakan bahwa bandara OIKN tidak akan selesai pada tanggal 17 Agustus karena ada soal cuaca, masih ada sekitar 300 meter yang belum bisa diselesaikan. Pak Jokowi bilang jangan ambil risiko terhadap safety, keamanan, safety first. Kesiapan jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI akan disampaikan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dari Ibu Kota Nusantara. Masni, selamat petang. Bagaimana kesiapan jelang 17 Agustus dan rencana kedatangan Presiden besok untuk sidang kabinet paripurna seperti apa? Iya, untuk dari kawasan inti KIPP yaitu dari Istana Garuda, Istana Negara dan juga lapangan upacara ini sudah
siap dan juga sudah rampung 95% dan siap untuk digunakan upacara 17 Agustus 2024 nanti. Dari Ketua Satgas Percepatan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menyebutkan bahwa memang ada beberapa hal yang diperhatikan menjelang dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti, mulai dari infrastruktur juga akomodasi hingga transportasi begitu, untuk baik itu untuk tamu undangan maupun dari pejabat dan juga petugas upacara. Kalau kita berbicara mengenai sumber air, sepertinya dari air bersih ini untuk kualitas air minum ini sudah siap, sudah dari tahap terakhir dan pengujian atau tahap 3 dan nantinya bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Kalau misalnya kita berbicara mengenai bagaimana untuk transportasi, untuk dari VVIP yang nantinya akan mendarat di pelabuhan, maksud kami akan mendarat di Bandara Kalimantan Timur, nantinya akan jalan menuju akses jalan tol fungsional yaitu 3A, 3B, 5A yang merupakan ini jalur VVIP. Kalau misalnya kita melihat dari bagaimana kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi, jalur itulah yang nantinya akan digunakan oleh VVIP dari bandara menuju ke IKN. Kalau misalnya dari sisi transportasi, Kemensesnek juga sudah menyiapkan 200 bus yang ini digunakan dan juga diperuntukkan untuk tamu undangan dan juga petugas upacara. Dan juga jalan utama yang bisa dilalui untuk akses menuju kawasan IKN ini atau dari pusat inti IKN ini, yaitu melalui sisi barat dan juga sisi timur. Seperti itu Cindy dan juga saudara, untuk dari gedung, kawasan, kantor, hunian ASN dan juga sumbu kebangsaan ini juga sudah siap digunakan menjelang dari tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Selain itu pun untuk tanggal 16 Agustus yaitu untuk acara renungan suci di tanggal 16 tersebut, untuk dari Taman Kusuma Bangsa ini juga sudah siap digunakan, dan untuk dari batch 1 tahap ini sudah rampung lebih dari 90%. Nah, kalau kita berbicara bagaimana persiapan dari kedatangan Presiden untuk sidang kabinet yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024 nanti, memang kalau kita melihat bagaimana rangkaian dari puncak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, di mana hari ini adalah kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi, besok adalah kedatangan dari Presiden Jokowi menuju ke Istana Negara di IKN, dan juga tanggal 12 Agustus itu sidang kabinet. Dan kalau misalnya informasi yang terakhir kami dapatkan, untuk menteri ini akan datang pada tanggal 11 Agustus 2024 juga. Penginapan ini juga sudah dipersiapkan baik untuk menteri juga tamu undangan seperti itu. Salah satunya yang bisa dipakai dan sudah siap untuk digunakan dan ditepati merupakan Hotel Nusantara. Dan juga selain itu pun dari rangkaian menjelang tanggal 17 Agustus, tadi sudah sempat saya sebutkan pada tanggal 16 Agustus ya adalah renungan suci malam di Taman Kusuma Bangsa. Dan kalau kita melihat juga bagaimana kesiapan untuk transportasi Presiden gitu, kalau melihat dari beberapa hari lalu Presiden ke IKN, untuk dari transportasinya jalurnya itu dari Bandara Sepinggan menuju tol fungsional dan akan menuju langsung ke IKN. Inilah yang digunakan untuk jalur VVIP. Namun juga ada kemungkinan dari Presiden ini menggunakan helikopter seperti itu ya, dari Bandara Sepinggan menuju ke IKN. Namun kita akan nantikan bagaimana besok kedatangan dari Presiden Jokowi menjelang untuk sidang kabinet yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati dan juru kamera Gahniar Febrian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.